membela agama mati, mengkhianati dan menjual agama mati. Berani mati, mati. Takut mati. Sehingga Sayyidina Umar dengan ayat ini turun, kalau sebagian sahabat mau hijrah ngumpet-ngumpet, beliau malah kumpulin Quraisy dekat Ka'bah, pidato, tuan-tuan, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen palanya pisah sama badannya, silahkan cegat Umar di jalanan. Besok tenang beliau berangkat, nggak ada yang mau nyegat. Quraisy juga mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Lihat kalau iman sudah bicara. Ada yang nggak takut lapar, nggak takut mati, takut lapar. Hijrah ke Madinah, tadi sono makan apa? Ini jelek-jelek Mekah kampung diri, nginjem-injem orang percaya. Di Madinah mau ngebuat nama siapa? Ayatnya nyambung, ayatnya turun lagi. Qul li ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Katakan kepada mereka Muhammad, wahai hamba-hambaku, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah kau bakal makan. Jangan karena hijrah takut kelaparan, jangan karena membela agama takut nggak makan. Islam sih Islam, kalau gue dipecat bini gue makan apa? Ini orang dulu, ini orang dulu banget ini. Takut kalau dia nggak makan. Yang berangkat motifnya macam-macam. Ada yang berpikiran hijrah yuk, hijrah yuk. Emang kenapa? Kali-kali aja di Mekah dagang untungnya gedean, di Madinah dagang untung gedean. Ada lagi anak muda, hijrah yuk, hijrah yuk. Ngapa? Di Madinah cewek gampangan. Hijrah, ada. Lalu Nabi keluarkan itu hadis, innamal a'malu binniyat, di asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya nih hadis. Segala perbuatan tergantung niatnya. Yang hijrah karena pengen dagang, dia bakal untung di Madinah. Yang hijrah karena perempuan, dia bakal kawin di Madinah. Hijrahnya bergantung kepada niatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, iman ini yang dibela, ini yang dipertahankan, ini yang diperjuangkan. Orang kayak Sayyidina Abu Bakar berangkat ikut hijrah, coba pikir ngapain, neangan naon. Kehormatan diri beliau bangsawan, kekayaan beliau hartawan. Hartawan, bangsawan, mau tengah malam buta kebelangsak nemenin Nabi tinggal di Gua Sur. Mana sekarang hartawan bangsawan mau kebelangsak tengah malam nemenin kiai? Bawaannya kalau kiai bawa map udah curiga aja sumbangan nih. Semangat ini yang perlu kita angkat ke permukaan. Kerelaan berkorban, kemauan untuk berbuat karena panggilan iman. Kalau iman sudah bicara, kebahagiaan batin yang muncul. Kalau batin bahagia, penderitaan badan nggak berasa. Itu semangat hijrah. Coba tanya orang pulang haji, ada yang kapok nggak? Nggak ada. Bang Haji bagaimana di Mekah? Tobat Pak, nggak lagi saya. Belum pernah. Malah waktu tawaf wada mengucapkan selamat tinggal ke Ka'bah, mau balik ke kampung halaman, air mata berlinang. Ya Allah, kapan saya bisa balik ke sini lagi? Pulang aja belum, udah mikirin balik. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan hati. Kalau hati bahagia, penderitaan badan nggak terasa. Itulah hijrah. Semuanya terasa ringan. Ini yang pertama, semangat hijrah. Yang kedua, hijrah itu apa? Yang kedua, hijrah ini perjalanan membangun ukhuwah. Orang-orang Makkah yang ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah? Apa pakai tolak pinggang? Orang Makkah, kamu ke sini pendatang ya, jangan macam-macam di sini, tak celurit sampean. Apa begitu? Enggak tuh. Masing-masing pada nyari saudara. Masing-masing nyari teman. Saudaraku dari Madinah, dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut terlantar di sini. Rumah saya kamarnya 4, ente pakai 2, saya 2. Nyari saudara. Datang yang lain, saudaraku dari Mekah, selamat datang di Madinah. Jangan takut lapar di sini. Kambing saya 4, ente pakai 2, saya 2. Nyari saudara. Datang lagi yang lain, saudaraku, semua cari saudara. Apa jawab orang Mekah? Terima kasih saudaraku, kami akan lebih senang kalau ditunjukkan kemana jalan ke pasar, agar kami bisa berusaha dan hidup nggak jadi beban bagi yang lain. Yang satu mati-matian mau nolong, yang satu berusaha agar hidupnya nggak jadi beban bagi yang lain. Cakep nggak hijrah? Cakep nggak?
Nah, yang lebih cakep lagi, contoh lagi, waktu turun perintah hijrah, Nabi kita pidato, saudara-saudara, saya ya Rasul, perintah hijrah sudah turun. Lalu bagaimana ya Rasul? Berangkat kamu duluan ke Madinah. Tuhan, kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Enakan bareng. Kalian harus tahu, yang dicari saya, yang diancam mau dibunuh saya, target nomor 1 saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita bakal dikejar-kejar terus. Tapi kalau kamu berangkat duluan, insya Allah kamu akan sampai dengan aman dan selamat. Kenapa? Karena saya yang diuber-uber tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya, berangkat kalian ke Madinah, selamatkan dirimu. Nih baru pemimpin. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan ya, jaga diri masing-masing ya. Enggak, umat dulu diselamatin. Kalau rakyatku lapar, aku orang pertama yang harus merasakan lapar. Kalau rakyatku kenyang, biar aku orang terakhir yang merasakan kenyang. Itu pemimpin. Kita rindu pemimpin-pemimpin seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau belain kita. Umumnya kan orang kalau mau jadi pemimpin zaman sekarang kan kampanye. Ya, mau jadi wali kota kampanye, mau jadi bupati kampanye, mau jadi gubernur kampanye, mau jadi anggota DPR kampanye. Umumnya kan kalau kampanye mah lagunya merdu-merdu. Ya, lagunya merdu. Cerita soal pendidikan gratis, soal mudahnya pengobatan, soal lapangan kerja. Udah jadi mah. Ya itu. Kalau baru-baru mah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayatnya kan. Dapat kursi lupa sama ayat. Saudara-saudara, karena hijrah membangun ukhuwah, ayo jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Amin. Karena hijrah mempertemukan Ansar dan Muhajirin. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Bagaimana Rasul mempertemukan, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dilepaskan manusia dari ras diskriminasi, dilepaskan manusia dari ikatan darah dan diikat dengan nilai-nilai akidah. Hadirin yang saya cintai, ini sudah rangkuman. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Untuk bisa bersatu, hidupkan semangat silaturahmi. Itu intisari ringkasan dari almarhum Panglima Besar Sudirman. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa adanya semangat silaturahmi. Maka menghadapi kesulitan-kesulitan besar sebagai bangsa, kata kuncinya adalah kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Sebagaimana hijrah sudah mempersatukan Mekah dengan Madinah, mempertemukan Ansor dengan Muhajirin. Waktu kita hijrah dari penjajahan kepada zaman kemerdekaan, kita juga sudah kontrak. Kita ini mau bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu harus kita jaga baik-baik. Yang ketiga, di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Ada hadis qudsi, Allah enggak jadi mau marah karena melihat 3 perkara. Suyukhan rukka, wasibyanan rudda, wa bahaiman rutta. Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Allah mau marah nggak jadi ngelihat masih banyak yang begitu itu. Orang-orang yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, belum ternoda sedikit pun. Yang ketiga, bahaiman rutta, binatang ternak melata mencari makan, lingkungan hidup masih terjaga keasliannya. Orang-orang tua tengah malam sujud, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Yang sekarang kita lihat bagaimana musibah nggak mau nambah, ngamalin hadisnya terbalik. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Ini terbalik ngamalin hadisnya.
Di bulan ini dianjurkan memperbanyak istighfar. Boleh sayyidul istighfar, boleh istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Boleh istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar itu meredam murka Allah. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Bantu beasiswanya, beliin bajunya, urusin makannya, usap kepalanya penuh kasih sayang. Itu bawa berkah. Kayak saya nih, saya yatim piatu. Emak enggak, bapak enggak, udah. Ntar yang mau ngusap kepala saya boleh. Anak-anak yatim itu anak-anak kita semua. Saudara-saudara, itu amalan yang kedua. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa sunnah itu, puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Yang halal pun kalau belum waktunya jangan. Itu puasa tuh, disiplinnya cakep bener. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Kan puasa begitu Ramadan, coba lihat. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, disiplinnya luar biasa. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis maghrib, habis taraweh. kirain habis maghrib. Yang halal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin dari pelaksanaan ibadah puasa.